Teris, selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup. Bab 2251-2255. Untungnya, yang meyakinkan Jasper adalah meskipun senjata beratnya rusak, trik pengeboran minyak masih utuh. Dia melirik Fajar di luar jendela. Kemudian, dia menyuruh Julian dan Brooke untuk menjaganya sebelum tertidur lelap. Saat dia tertidur, seluruh Basra sudah menerima berita ini satu demi satu. Semua orang jelas tidak terkejut dengan pergantian pemilik ladang minyak. Namun, hanya satu orang yang sangat peduli dengan berita ini. Dan itu adalah Bella. Bagaimana orang itu bisa seberuntung itu? Bagaimana dia bisa mendapatkan ladang minyak? Bella gemetar karena marah. Jelas dia tidak bisa menerima hasil seperti itu. Perlu diketahui bahwa Bella telah melakukan banyak persiapan untuk mencegah Jasper mendapatkan pijakan di Basra, Cory. Dia juga yang memulai konflik di antara keluarga Kurt. Dia awalnya mengira Jasper, yang terisolasi dan tak berdaya di Basra, tidak akan menjadi lawannya. Namun, siapa yang mengira bahwa Jasper masih akan menemukan secercah kehidupan dalam situasi yang hampir putus asa? Melihat Bella yang marah, Yves, wakil kepala tentara bayaran Serigala Langit, masuk. Mengapa kamu begitu marah, Nona Bella? Apalagi, bukankah Anda mengatakan bahwa seseorang telah diatur untuk menargetkan Jasper? Kenapa orang ini masih bisa bertahan? Sebenarnya, sebelum masuk, Yves meramalkan pertanyaan itu. Karena Yves juga terkejut dengan kemampuan Jasper bertahan dalam situasi putus asa. Bella lah yang memprakarsai rencana untuk menjerumuskan keluarga Kurt ke dalam kekacauan. Dan Yves adalah eksekutornya. Berkat putra kedua keluarga Kurt, Kimbra, yang berpikiran sederhana, mereka hanya perlu mengarang beberapa bukti palsu untuk membuat Kimbra percaya bahwa keluarga tersebut akan meninggalkannya dan memilih untuk membiarkan putra tertua Robbins mewarisi posisi kepala dari keluarga itu. Dengan ini, perebutan kekuasaan terjadi secara alami. Yves juga mengira Jasper tidak punya jalan keluar, tapi dia bangun untuk menerima kabar yang begitu mengejutkan. Jangan khawatir, Nona Bella. Bukankah kita masih punya kartu truf? Dan saya sudah menyelidikinya. Ladang minyak yang sekarang dikuasai Jasper sangat kecil. Anggap saja itu sebagai memberinya sedikit harapan. Ketika saatnya tiba, kita akan memadamkan semua harapan di hadapannya. Bukankah itu lebih baik? Kata-kata Yves sedikit menenangkan Bella. Dia tahu apa yang Yves maksud dengan kartu truf terakhir. Apakah rencanamu benar-benar berguna? Kudengar ladang minyak Saul tidak bisa ditembus. Dan orang luar tidak bisa masuk sama sekali. Saat Yves mendengar ini, senyum di wajahnya tidak goyah. Dia terlihat sangat percaya diri. Aku tahu. Tapi bukankah tidak apa-apa selama kita tidak membiarkan orang luar masuk? Jangan khawatir. Aku sudah menghubungi penolong yang baik. Selama orang ini datang, saatnya bagi kita untuk bergerak. Bella hanya mengangguk dan membuang koran yang diantarkan ke tempat sampah. Asteris Jasper tidur sampai sore. Dan panggilan Saulah yang membangunkannya. Hei, hal pertama yang kamu lakukan setelah menjadi kaya adalah tidur. Apakah ini bagaimana Anda harus bersikap? Saul tertawa dan memarahi dengan nada bercanda. Dan Jasper akhirnya bangun. Jefferson, tolong jangan mengolok-olok saya. Ini satu-satunya kesempatanku setelah pertemuanku dengan pencabik maut. Ladang minyak sekarang berantakan dan saya harus mencari waktu untuk menyelesaikan urusan internal. Saul juga berada di bidang yang sama. Jadi dia tentu tahu bahwa Jasper tidak sedang bercanda. Baiklah, saya mengerti. Tetapi kapan Anda akan menyelesaikan pekerjaan Anda? Saya harus memperkenalkan seseorang kepada Anda. Siapa ini? Presiden Kamar Dagang Perminyakan, Murik. Jasper juga memahami pentingnya pihak lain setelah mendengar namanya. Jangan khawatir, Tuan Jefferson. Saya akan pergi secepat mungkin. Hehe, aku pikir kamu yang seharusnya tidak khawatir. Saya membuat janji untuk mengundang Pak Murik makan malam jam 8 nanti. Jangan terlambat. Saat Saul mengatakan ini, Jasper juga mengangguk dengan serius. Dia bangun dari tempat tidur dan pergi keluar untuk menemukan Julian dan Brooke dengan mata merah. Apakah kalian berdua tidak tidur tadi malam dan tetap terjaga sampai sekarang? Jasper, jika kamu tidak bangun, bagaimana kita berani tidur? Kata Julian. Saat ini Jasper menepuk keningnya tak berdaya dan melanjutkan. Itu semua salahku. Buruk saya karena tidak menjelaskan dengan jelas. Pergi tidur sekarang. Saya bisa menangani ini. Sebenarnya, Julian dan Brooke tidak tahan lagi. Dan mereka tentu saja lega mendengarnya. Meski keduanya sudah berbaring untuk beristirahat, mereka tidak tinggal diam di siang hari. Mereka memberi Jasper banyak statistik tentang basis produksi minyak. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa kerugiannya jauh lebih kecil dari yang dia bayangkan. Karena kerugiannya sedikit,
Selama bisnis produksi minyak Jasper berada di jalur yang benar, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jasper bahkan sudah mulai menelusuri cetak biru masa depan di benaknya. Namun, Jasper bukanlah seseorang yang akan bersukacita dalam perbuatan muluk. Dan sekarang sudah hampir jam 8. Dia segera mengatur agar orang-orang di sini mempertahankan tempat ini dengan baik. Bila perlu, mereka dapat bertindak tegas untuk membangunkan Julian dan Brooke yang sedang tidur. Jasper juga mengerti bahwa mendapatkan sesuatu itu mudah tetapi sulit untuk mempertahankannya. Setelah semuanya beres, Jasper meminta sopir untuk mengantarnya kembali ke kota Basra. Mereka bertemu di Hotel Saul. Dan ketika Saul melihat Jasper, dia langsung berjalan dengan antusias. Lain, kamu di sini. Selamat datang. Kamu terlalu sopan. Tuan Jefferson, apakah Tuan Murik ada di sini? Saul melirik arlojinya, lalu tersenyum. Jangan khawatir. Masih ada sekitar 40 menit lagi. Anda juga harus tahu bahwa Pak Murik sangat sibuk di hari kerja. Jasper dapat memahami bahwa Saulus meminta kredit secara diam-diam. Ini harus menjadi karakteristik pengusaha. Dan Jasper memahaminya dengan sangat baik. Benar-benar. Terima kasih, Tuan Jefferson. Jangan khawatir. Aku, Jasper Line, akan menyimpan kebaikan ini di hatiku. Saya akan berterima kasih jika saya memiliki kesempatan di masa depan. Dengan kata-kata Jasper, Saul tahu bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Senyum di wajahnya masih ada. Jadi Jasper langsung bertanya. Ngomong-ngomong, aku punya waktu sekarang. Jadi bisakah kamu memberitahuku kamar dagang perminyakan dan presidennya, Murik? Tentu saja. Jika tidak, mengapa saya menyuruh Anda datang lebih awal? Ayo makan sambil ngobrol. Saul dengan cepat membawa Jasper ke kamar pribadi. Dan setelah keduanya duduk, Saul menceritakan sejarah kamar dagang perminyakan. Menurut uraian Saul, Jasper mengetahui bahwa kamar dagang perminyakan didirikan sekitar 20 tahun yang lalu. Saat itu, Cory baru menemukan minyak dan mengetahui bahwa itu adalah emas cair. Oleh karena itu, untuk sementara, negara tidak memiliki sarana untuk mengendalikannya. Dan semua orang menjadi gila demi uang. Saat itu, Cory dikenal sebagai negara paling kacau di dunia. Tidak ada duanya. Setiap orang mencuri minyak atau mencari cara untuk melakukannya. Belakangan, para eksekutif tingkat tinggi Cory mengambil langkah tegas untuk menekan pengaruh jahat tersebut. Pada saat yang sama, orang-orang terkemuka diatur untuk mendirikan kamar dagang perminyakan dengan kantor pusatnya di ibu kota. Kamar dagang perminyakan di Basra dan tempat lain hanya beroperasi di tingkat cabang. Dari manapun para pedagang berasal, siapapun yang ingin mengeksploitasi minyak di sini harus mendapatkan izin dari kamar dagang perminyakan. Hal itu dilakukan untuk pengelolaan dan pengendalian yang lebih baik, sehingga menghindari terulangnya kekacauan. Para pedagang juga sangat setuju dengan pendirian kamar dagang perminyakan. Semua orang tahu bahwa mudah berbisnis di masa damai dan makmur, dan mereka akan menjadi orang yang paling sengsara di masa sulit. Ada banyak orang gila yang akan menghancurkan jalan dan rel kereta api jika mereka tidak bisa mendapatkan minyaknya. Jika itu terjadi, pedagang tidak dapat mengangkut minyak meskipun mereka memilikinya, dan hanya bisa khawatir. Apalagi dengan hadirnya pedagang minyak dari seluruh penjuru negeri, wibawa kamar dagang perminyakan pasti akan meningkat. Aturan telah ditetapkan sejak saat itu. Itulah sebabnya Saul memanggil Jasper. Meskipun kamu merebut ladang minyak dari Kain, tidak ada yang akan peduli. Lagi pula, Kain sendiri adalah seorang bandit. Tapi Anda masih harus mengajukan permohonan kembali ke kamar dagang perminyakan untuk hak produksi minyak ini. Kamu tidak ingin menjadi Kain berikutnya, seorang pengusaha minyak tanpa dokumen, bukan? Baru saat itulah Jasper memahami niat Saul, dan matanya penuh rasa terima kasih. Terima kasih banyak, Tuan Jefferson. Ini adalah kebaikan yang luar biasa. Saya akan minum untuk ini. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, tanyakan saja. Saul juga terlihat sangat senang melihat Jasper menenggak alkoholnya. Kami orang Somerlander menghargai kesopanan yang dikembalikan untuk kesopanan. Anda telah banyak membantu keponakan saya di Somerland. Jadi bagaimana saya bisa mengabaikan Anda? Jasper mendengar Rowan menyebutkan masalah ini. Dan Rowan sering mengeluh bahwa dia tidak dianggap serius di rumah. Awalnya Jasper mengira itu karena dia terlalu munafik. Tapi sekarang sepertinya itu benar. Jefferson, kamu terlalu baik. Tapi menurutku Rowan adalah orang yang baik dan memiliki etos kerja yang baik. Setelah saya menetap di sini, saya mungkin akan membawanya. Sehingga Anda dapat bersatu kembali dengannya. Ketika Saul mendengar ini, dia juga menghela nafas. Anak itu hanya ingat kami para tetua memarahinya. Kami hanya tidak ingin dia mengecewakan. Jika dia benar-benar bisa menjadi bakat, itu akan sangat bagus. Saat keduanya mengobrol, seseorang masuk dari luar pintu untuk melapor kepada mereka.
Bos, Pak Murik sudah datang. Setelah mendengar laporan dari bawahannya, senyum kembali muncul di wajah Saul. Dia akhirnya di sini. Ayo, mari kita pergi ke sebelah. Saya sudah menyiapkan jamuan. Jasper mengikuti Saul dan datang ke kamar pribadi di sebelah hanya untuk menemukan bahwa ada juga meja yang penuh dengan makanan lezat. Mereka baru saja memasuki ruangan ketika mereka mendengar langkah kaki di luar. Salam, Presiden Murik. Terima kasih sudah datang ke jamuan ini. Saul sangat menghormati Murik, dan Murik juga sangat sopan. Sama-sama, Tuan Jefferson. Saya tidak suka pergi ke makan malam orang lain. Kamu adalah pengecualian. Apa nama anggur Summerland terkenal yang kamu bawakan untukku terakhir kali? Bukan. Bukan. Saya masih tidak bisa melupakan bagaimana rasanya sampai sekarang. Murik tidak bisa menahan bibirnya ketika dia mengatakan ini. Dan Saul segera mengerti apa yang dia maksud. Presiden Murik, jangan khawatir. Serahkan hal-hal sepele seperti itu kepadaku. Saya akan mengatur seseorang untuk memesan badge dukan berkualitas tinggi dari Summerland di lain hari dan mengirimkannya kepada Anda secara pribadi. Selama periode ini, Jasper tidak berbicara melainkan hanya mendengarkan. Dia melihat bahwa Murik memiliki rambut beruban dan banyak kerutan di wajahnya. Meski begitu, pihak lain masih mengenakan setelan rapi. Dia terlihat sangat cakap dan energik. Karena itu, Murik secara alami memperhatikan Jasper di sebelahnya. Siapa ini? Oh, aku lupa memperkenalkanmu. Namanya Jasper Line dan dia adalah pengusaha muda terkenal dari Summerland. Jasper, ini Tuan Murik. Jasper juga bertindak cepat. Dia berdiri dan membungkuk sedikit. Saya Jasper Line. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Murik. Kamu terlalu sopan. Kalian orang-orang dari Summerland selalu sangat sopan. Itu selalu membuatku sangat senang melihat kalian. Murik juga terlihat sangat tertarik. Kemudian, dia menoleh dan terus mengobrol dengan Saul. Di tengah obrolan, Saul menyadari bahwa sudah waktunya. Jadi dia mulai membicarakan bisnis yang serius. Murik, saya mendengar bahwa kamar dagang perminyakan telah membuat beberapa langkah baru ini. Bisakah Anda memberitahu kami apa itu? Saul menuangkan lebih banyak alkohol untuk Murik saat dia berbicara. Murik yang datang untuk makan malam tentu saja tidak bisa tutup mulut. Sebenarnya tidak apa-apa. Hanya saja manajemen atas bekerja sama dengan organisasi eksperimental internasional untuk mengembangkan reagen kimia baru. Reagen ini dapat mendeteksi kemurnian minyak dari berbagai daerah dan asal dalam waktu singkat. Kami memperkirakan bahwa proses inspeksi akan berubah di masa mendatang, di mana inspeksi komprehensif mungkin diperlukan. Saat Murik mengatakan ini, Saul membeku sesaat. Hah, apakah ini sangat serius? Haruskah perusahaan yang telah lulus inspeksi menjalani inspeksi lagi? Murik mengangguk dengan serius saat ini dan memberitahu Saul beberapa berita orang dalam. Sekitar sebulan yang lalu, sejumlah minyak mentah dari Eropa Utara memasuki pasar internasional dan dibeli oleh sebuah perusahaan terkenal di Amerika Serikat. Pihak lain membelinya bukan untuk investasi, tetapi untuk digunakan sendiri. Mereka telah mendirikan depot minyak independen mereka sendiri. Namun, kumpulan minyak mentah ini tidak cukup murni, yang tidak hanya menyebabkan perusahaan terkenal di Amerika Serikat kehilangan uang tetapi juga mencemari semua minyak di depot minyak independen mereka sendiri. Ini merupakan kerugian besar. Namun karena takut menimbulkan kepanikan, berita tersebut akhirnya dirahasiakan. Belakangan, seseorang menelusuri masalah ini ke sebuah organisasi kriminal di Eropa Utara. Organisasi tersebut berspesialisasi dalam produksi minyak mentah dengan kemurnian rendah. Akhirnya, organisasi kriminal ini terhapus bersih dari muka bumi. Namun, pembaruan terkait metode dan proses deteksi organisasi perminyakan internasional akan segera dibagikan. Setelah Saul mendengar ini, dia bereaksi. Begitu ya, aku benar-benar tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Aku bahkan tidak mengetahuinya. Saul menghela nafas, dan Murik tersenyum tipis. Itu normal. Saya mengatakan bahwa ini adalah berita internal. Tetapi saya hanya berani memberitahu Anda karena mereka sudah memiliki metode deteksi baru. Kami akan memperlakukan semua orang sama dalam masalah ini. Jadi Anda tidak perlu terlalu gugup. Murik menghibur Saul, yang juga tersenyum. Ngomong-ngomong, bukankah kamu mengatakan bahwa ada satu hal lagi? Beritahu saya. Jangan rahasia. Setelah mendengar pertanyaan Murik, Saul angkat bicara. Bukan apa-apa. Hanya saja Jasper baru saja mendapatkan ladang minyak. Menurut aturan, dia harus pergi ke kami untuk menjalani formalitas. Saya ingin tahu apakah Pak Murik bisa. Pilihan kata-kata Saul memiliki makna yang lebih dalam di baliknya. Murik juga berpengalaman. Jadi dia mengerti Jasper mendapatkan ladang minyak akan melibatkan banyak kekerasan. Oleh karena itu, dia kembali menatap Jasper dengan senyuman di wajahnya. Tidak buruk, anak muda. Tidak ada yang akan bertanya bagaimana Anda mendapatkan ladang minyak.
Kita bisa menghindari formalitas. Selama Anda lulus pemeriksaan, prosedurnya bisa diselesaikan dengan lancar. Saul merasa lebih lega dengan kata-kata Murik. Dia buru-buru terus mengambilkan lebih banyak minuman untuk Murik. Tapi Jasper berpikir keras di meja makan. Itu karena Jasper mendengar kabar terbaru yang disebutkan Murik. Mengapa saya tidak pernah mendengar metode deteksi terbaru dari Organisasi Perminyakan Internasional? Jasper memikirkannya. Tapi dia masih ragu karena dia tidak bisa memikirkan detail yang relevan. Jasper, berhenti menatap keluar angkasa. Bangun dan kirim Tuan Murik pergi. Mendengar apa yang dikatakan Saul, Jasper langsung berdiri untuk tampil hormat. Wajah Murik memerah. Jelas karena terlalu banyak minum. Tidak, jangan kirim saya. Aku bisa pulang sendiri. Kalau begitu, Tuan Murik, selamat jalan. Saul santai setelah melihat asisten itu membantu Murik masuk ke dalam mobil dan pergi. Dia melirik ke arah Jasper dan menemukan bahwa Jasper sedang memikirkan sesuatu sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jasper, ada apa denganmu hari ini? Mengapa Anda tampak begitu keluar dari itu? Jasper tercengang sejenak. Lalu dia menjelaskan alasannya. Jefferson, saya hanya skeptis tentang berita tentang metode pengujian baru yang dikatakan Pak Murik. Saul segera menutup pintu dan jendela sebelum melanjutkan bertanya. Jasper, apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu katakan? Untungnya, Anda mengatakannya di depan saya. Jika tidak, itu akan menyebabkan keributan besar jika tersiar kabar. Apakah kamu tidak tahu ini? Jasper tersenyum saat melihat reaksi Saul yang berlebihan. Benar-benar, ini tidak terlalu serius, kan? Tanya Jasper. Aku tidak bercanda. Menurut Anda siapa orang yang paling kuat di sini di tempat seperti Basra? Jasper tidak banyak berpikir sebelum mengatakan keluarga Kurt. Namun, Saul menggelengkan kepalanya. Ya, keluarga Kurt memang memiliki banyak ladang minyak di sini. Tapi itu semua dangkal. Apakah kamu tidak tahu bahwa semakin kuat seseorang, semakin rendah profilnya? Karena kamu tahu orang-orang yang memiliki proporsi minyak tertinggi di dunia ini sangat berkuasa. Berapa kekayaan orang-orang yang mengelola ladang minyak? Kata-kata Saul membuat Jasper fokus pada Organisasi Perminyakan Internasional. Maksudmu orang-orang itu? Jasper tertegun sebelum bertanya. Tentu saja. Mereka seperti Algojo. Jika mereka mau, mereka dapat memblokir jalur kehidupan keluarga minyak ini kapan saja. Saul terkekeh dan terus memberi Jasper contoh lain. Pikirkan, keluarga Kurt atau keluarga minyak lainnya perlu berkonsentrasi menjalankan ladang minyak jika mereka ingin memiliki kekayaan yang dapat menyaingi negara. Tetapi orang-orang di organisasi minyak ini hanya perlu mengumpulkan uang setiap tahun sesuai dengan tagihan. Bahkan pencetak uang tidak dapat mencetak uang lebih cepat dari mereka. Setelah mendengar ini, Jasper mengerti. Tujuan awalnya adalah bekerja sama dengan keluarga Kurt untuk memenangkan industri minyak. Sekarang, sepertinya dia harus fokus pada tujuan jangka panjang. Salah satu contohnya, mencari peluang untuk mengatur seseorang bergabung dengan organisasi perminyakan internasional untuk menjadi mata-matanya. Setelah mengatakan itu, saya tahu Anda memiliki rasa proporsional dalam tindakan dan kata-kata Anda. Jadi saya hanya mengingatkan Anda. Tapi mengapa Anda mempertanyakan apa yang dikatakan Murik? Jasper segera berbicara ketika dia mendengar apa yang dikatakan Saul. Tuan Jefferson, Anda harus tahu bahwa International Petroleum Organization adalah organisasi terkenal di dunia yang mencakup banyak negara di dunia. Jika mereka mengalami perubahan apapun, mereka harus memberitahu media besar untuk mempublikasikan berita selama mereka mengonfirmasinya sebagai fakta. Ini adalah praktik internasional, dan tidak ada yang berani melanggarnya, bahkan Amerika Serikat. Setelah mengatakan itu, Jasper menatap Saul dan bertanya, tetapi mengenai tes baru ini, Tuan Jefferson, apakah Anda pernah menerima desas-desus dari komunitas internasional? Atau apakah Anda pernah melihat laporan berita tentang masalah ini? Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.